Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia ya buat kita semuanya. Yang saya hormati pengurus komite SMK Negeri 1, Bapak Ibu orang tua wali murid, Bapak Ibu guru, anak-anakku tercinta dari SMK Negeri 1 Semarang yang pada siang hari ini sudah bersama-sama Ibu untuk membuat kesepakatan di mana kita akan mengembangkan budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang. Anak-anakku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, bahwa pendidikan itu memang sebuah proses transformasi. Pendidikan itu adalah pembudayaan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan pembiasaan nilai-nilai universal yang kita sepakati itu akan benar-benar menjadi nilai-nilai yang bisa kita kembangkan dalam budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu ada 6 ya, konsep utamanya ada 6. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya bahwa semua anak-anakku, kalian semuanya itu tidak selembar kertas kosong. Tapi kalian sudah mempunyai kodrat, sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai passion, yang disitulah lingkungan belajar kalian di sini di SMK 1 Semarang, baik Ibu selaku kepala sekolah, komite, orang tua, Bapak Ibu guru, itulah yang harus memberikan warna-warna dan lukisan indah kepada anak-anakku, supaya dengan bakat, passion, minat yang sudah kalian miliki itu akan kita kembangkan menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mengajar itu nggak harus sama. Mas Lutfi boleh nggak suka matematika, Mas Adit boleh nggak suka musik. Sukanya apa? Nah, disitulah kita akan mengembangkan bakat minat kamu sehingga kamu betul-betul menemukan siapa jati diri kamu untuk kamu nanti bisa berhasil dalam melanjutkan masa depan kalian ya. Yang kedua adalah disiplin positif ya. Disiplin positif itu adalah sebuah komitmen dan kesepakatan yang harus kita sepakati bersama-sama. Kebiasaan-kebiasaan apa, disiplin-disiplin positif yang seperti apa yang bisa kita kembangkan di SMK Negeri 1 Semarang ini. Sudah kita lakukan banyak contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita. Setiap pagi Bapak Ibu guru kalian menyambut kamu ya dengan senyum, dengan salam, dengan sapa. Itu untuk apa? Untuk menyemangati anak-anakku supaya sejak kalian datang di sekolah ini kalian udah merasa inilah rumahmu, inilah taman kamu, inilah istana kamu, tempat kalian belajar dari pagi sampai sore. Itu bukan tidak ada makna loh. Anak-anak, Bapak Ibu juga yang kebetulan rawuh, kami juga sangat senang kalau Bapak Ibu sempat turun, mungkin mengantarkan anak-anak sebentar ke dalam, menyapa teman-temannya yang lain. Nah, itu salah satu disiplin positif yang kita kembangkan. Nanti begitu sampai di kelas, sudah bel jam 7 pagi, anak-anak akan dipimpin berdoa oleh Bapak Ibu guru kamu. Betul ya? Kemudian nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul ya? Kita juga sudah membuat jalur hijau di sekolah kita, jalur aman, sehingga kalian tahu bahwa kalian itu memang sudah ada jalur hijau itu ya, jangan berjalan di jalur yang tidak aman, karena itu untuk manuver keluar masuk mobil dan lain sebagainya. Itu juga disiplin positif yang kita kembangkan di sekolah kita ya. Kemudian juga kalian melaksanakan kegiatan Jumat bermakna ya, dimana pada saat kegiatan Jumat bermakna anak-anakku kita bagi menjadi 5 kelompok. Ada yang olahraga, ada yang senam atau jalan sehat, ada yang pengajian,
ada juga yang berliterasi, ya. Kemudian ada juga yang kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, ya. Itu juga sebuah disiplin positif yang kita biasakan di sekolah kita. Kemudian juga anak-anakku, kita jangan pernah lupa Bapak Ibu yang rawuh pada kesempatan siang yang berbahagia ini, bahwa kita juga sudah membudayakan, sudah mendisiplinkan anak-anak, dan kita sebagai sekolah berintegritas. Ada 9 nilai integritas yang selalu kita internalisasikan ke dalam pembelajaran maupun ke dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari jujur, disiplin, adil, apalagi Mas? Mandiri, sederhana, berani, kerja keras, tanggung jawab, ya. Itu adalah 9 nilai karakter yang kita kembangkan di SMK Negeri 1 Semarang ini. Dengan mengembangkan budaya-budaya positif termasuk disiplin positif tadi, Ibu yakin kalau itu kalian jalani dengan kesadaran dari diri kalian sendiri, bahwa itu sebuah dorongan atau motivasi yang timbul dari diri kamu sendiri untuk kalian semua menjadi figur yang selalu disiplin, figur yang selalu berbuat benar, figur yang selalu menerapkan nilai-nilai karakter yang unggul. Ibu yakin kalianlah nanti yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Ibu untuk menjadi generasi-generasi muda milenial, pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter, cerdas, terampil, berdaya saing, ya. Anak-anakku, bahwa untuk budaya positif ada juga unsur terkait motivasi dari perilaku manusia. Motivasi dari perilaku manusia yang seperti apa, ya. Jadi ini juga penting buat anak-anakku agar motivasi yang merupakan dorongan yang dimiliki seseorang atau individu untuk merangsang, untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi Ibu sudah membahas bahwa disiplin positif yang kamu lakukan itu akan lebih efektif, akan lebih bermakna dan merasuk ke dalam kalbu kamu kalau motivasinya itu datang dari kesadaran jiwa dan diri kamu sendiri. Bukan karena takut nanti dihukum Bu Giarti, ya kan? Bukan karena mengharapkan imbalan atau reward. Nanti kalau saya terus-menerus disiplin seperti ini, nanti saya akan diberi hadiah berupa apa, tas, dibelikan gadget atau apapun. Itu masih motivasi yang datang bukan dari jiwa kamu, ya, tapi dari ekstrinsiknya, ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak kita juga harus melakukan kontrol diri. Ini guru, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, ya kan, selalu menghukum? Kalian terlambat 5 menit anak-anak, nah kamu sekarang lari keliling lapangan 10 kali, itu namanya menghukum, ya. Tidak boleh, kita harus mengembangkan disiplin yang positif, tidak berupa punishment, tidak berupa hukuman. Kemudian guru itu juga bisa menjadi pembuat rasa. Kalau anak terus dibiasakan menjadi anak yang selalu mendapatkan punishment, bukan karena konsekuensi yang harus dilakukan karena berbuat salah, itu beda loh, antara hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Maka kalau guru mengkondisikan anak menjadi anak yang kecewa, malu, ya, menyendiri karena sering dihukum Bu Viva, ya kan? Nah, jangan, kita tidak boleh seperti itu. Jangan membuat rasa yang menimbulkan anak-anak tidak confident, tidak percaya diri karena sering dihukum, dipermalukan oleh gurunya. Maka jangan menjadi guru yang memberikan rasa yang tidak nyaman kepada anak. Maka posisi kontrol guru yang ketiga bisa menjadi teman. Ya, Mas, kamu boleh datang ke Ibu. Ya, jangan anggap Ibu kepala sekolah. Ya, boleh curhat, anggap Ibu sebagai teman. Bu, mau curcol Bu, boleh nggak? Boleh, ya. Jadikan Ibu sebagai teman karena Ibu di sini itu ya Ibu kamu,
yang menggantikan ibu kamu di rumah. Jadi kalau Bu Umi di sini, anggap ibu sebagai teman kamu, nggak apa-apa. Ya, kita boleh berdiskusi apa aja untuk menyelesaikan mungkin masalah yang sedang kamu hadapi, atau mungkin malah untuk membantu merealisasikan mimpi kamu. Bu, saya tuh punya mimpi mau jadi presiden. Boleh nggak? Boleh, ya. Maka kamu harus bikin apa, Bu? Saya harus bagaimana, Bu? Silahkan, tak tunggu, ya. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan sekolah. Keyakinan itu harus kita sepakati bersama-sama, supaya kalau semua keyakinan itu kita sepakati bersama dan ini menjadi keyakinan sekolah, maka yang ada tidak hanya sekedar mematuhi peraturan. Ya, kamu yakin bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan itu memang nilai-nilai kebajikan yang memang bagus. Tadi disiplin sekolah yang banyak kita lakukan tadi ya, ada beberapa contoh. Nah, itu harus kita yakini bersama-sama, sehingga pada saat membuat keyakinan sekolah itu nggak usah yang rumit-rumit gitu ya. Berupaya pernyataannya tuh, statementnya tuh yang universal. Ya, keyakinan sekolah yang kita yakini yang pertama adalah 9 nilai integritas. Apa itu? Jujur, peduli, adil, sederhana, tanggung jawab, mandiri, kerja keras. Nah, itu kan kata-kata yang universal, ya. Dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Tidak yang menghakimi sedikit tapi mudah diingat. Nah, kalimatnya tidak panjang dari Tugu Muda sampai Simpang 5. Kalimatnya yang pendek-pendek aja mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah, sehingga mudah diimplementasikan, mudah diterapkan, dan semua warga sekolah harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan sekolah. Maka siang hari ini Ibu mengundang komite, mengundang orang tua kalian, Bapak Ibu guru dan anak-anak semua. Ini kita akan membuat kesepakatan keyakinan-keyakinan dan disiplin sekolah yang seperti apa yang bisa kita kembangkan di SMK 1 Semarang ini. Maka mohon Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru juga, mari kita berdiskusi untuk memberikan ide-ide, masukan-masukan terkait budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita tercinta. Terima kasih sekali atas kerjasamanya, atas kehadirannya, dan atas kontribusinya dalam merencanakan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita tercinta, SMK Negeri 1 Semarang. Pasti prestasi, pasti terbukti. Ya, kita diskusi yang santai, yang nyaman, sehingga rumusan-rumusan budaya positif kita betul-betul nanti bisa kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Terima kasih, dan kita lanjut kepada diskusi. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku, sekarang kita akan membuat keyakinan sekolah dalam terciptanya budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang, ya. Biar diskusi kita, dialog kita terarah, maka anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya, yang pertama ada 3 poin penting penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, kita nanti dialog terkait alasan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi kita untuk penerapan budaya positif. Dan yang keempat adalah relevansi antara penerapan budaya positif di sekolah dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah yang berpusat pada peserta didik, yang berpusat pada kalian semuanya. Ya, baiklah, mari kita mulai forum diskusi kita, dan kita mulai dari Bapak Komite dulu. Mungkin kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan terkait budaya positif di sekolah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengundang saya selaku Komite Sekolah SMK Negeri 1 Semarang. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan sekolah dalam penerapan budaya positif, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masukan atau usulan adalah bahwa strateginya diantaranya salah satunya adalah menjalin komunikasi yang sehat.
Oke. Hubungan yang sehat di antara semua unsur warga sekolah. Di antaranya adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan, murid, dan juga komite sekolah. Sehingga dengan terjalinnya hubungan komunikasi yang baik, mereka semua akan merasa memiliki kesepakatan tersebut dan akan menjalankan kesepakatan dengan rasa senang dan bahagia. Demikian Ibu, terima Luar kasih. biasa, bagus sekali Pak Komite masukannya. Iya, tidak salah Ibu memilih beliau sebagai komite sekolah yang hebat. Mungkin dari orang tua bisa memberikan masukannya juga terkait penerapan budaya positif kita. Cut dulu. Monggo. Cut dulu. Mau di-cut dulu? Oh ya. Oh, karena flip on-nya ya. Iya, mungkin ya dari Ibu aja. Jangan ya. Feedback terus. Ya, oke. Berikutnya mungkin dari perwakilan orang tua yang bisa menyampaikan terkait keyakinan yang akan kita sepakati menjadi budaya sekolah. Monggo Ibu. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Ibu Susi. Saya perwakilan dari orang tua siswa karena putra saya sekolah di SMK 1 Semarang. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengundang saya, orang tua murid, untuk berdiskusi secara terbuka tentang penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Semarang. Saya sangat senang dan bangga Ibu menyekolahkan anak saya di sini dengan budaya positif yang ada di SMK 1 Semarang. Karena harapan saya sebagai orang tua, SMK 1 Semarang mendidik dengan budaya melalui pembiasaan dengan budaya yang baik agar nantinya lulusannya kami mengharapkan anak saya tidak menjadi mempunyai kebiasaan yang tidak baik, karena mereka sudah terbiasa dengan budaya yang baik. Akhirnya mereka akan melanjutkan, kemudian bisa bekerja maupun berwirausaha dengan bekal budaya yang baik dari SMK 1 Semarang. Salut sekali saya Ibu dilibatkan dalam acara ini sehingga saya tahu apa yang dilakukan oleh anak saya di sekolah. Jadi saya tidak bimbang, tidak ragu ketika melepas anak saya untuk sekolah di SMK 1 Semarang. Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah ya. Terima kasih sekali Ibu. Saya semakin tertantang ini. Bagaimana untuk lebih meningkatkan pembiasaan budaya positif, disiplin positif, dan penerapan karakter-karakter unggul di SMK 1 Semarang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Dan sekarang kita dengarkan nih dari perwakilan Bapak Ibu guru yang akan memberikan tentang budaya positif yang harus dikembangkan di SMK 1. Monggo Bu Guru. Izin Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Sugiyarti SPD, guru di SMK Negeri 1 Semarang. Saya mengampu mata pelajaran IPAS. Jadi Bapak Ibu wali murid, Bapak Ketua Komite, Ibu Kepala Sekolah, dan anak-anakku semuanya, bahwasanya keyakinan kesepakatan untuk budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMK 1 Semarang ini sangat penting sekali. Pentingnya salah satunya adalah ini untuk menumbuhkan motivasi belajar untuk anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau anak-anak ini sudah mempunyai budaya yang positif, ini akan memunculkan suasana belajar yang nyaman. Jika belajarnya ini nyaman, endingnya adalah hasil belajar yang maksimal. Padahal untuk anak-anak SMK ini targetnya adalah bisa melanjutkan, bisa bekerja, bisa berwirausaha. Sehingga ketika anak-anak ini sudah memiliki budaya positif, ini perkembangannya akan lebih optimal lagi. Baik dia nanti akan bekerja, ini sudah terbiasa dengan budaya positif. Nanti ketika bekerja ini disiplin waktu, disiplin bekerja, kemudian kompetensinya juga unggul, ini akan sangat support sekali ketika anak-anak bekerja. Begitupun juga ketika berwirausaha, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, dengan budaya positif ini akan menunjang hasil yang lebih
optimal. Apalagi kami sebagai guru yang mengampu peserta didik di kelasnya ini memang butuh sekali membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Sehingga dengan budaya positif ini sangat-sangat membantu sekali kami sebagai guru untuk menumbuhkan motivasi belajar, minat belajar kepada anak-anak dan dalam kegiatan baik di teori ataupun kegiatan di praktek. Seperti itu Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Giarti ya. kasih. Jadi pendapat beliau bahwa budaya positif ini benar-benar nanti akan membekali anak-anakku semuanya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ya, talent-talent yang hebat ya, yang berkarakter tadi ya. Kemudian mempunyai keterampilan yang unggul ya, berdaya saing, dan kalianlah yang nanti akan meneruskan perjuangan kita. Mungkin terima kasih dari Bu Giarti, dan selanjutnya yang terakhir mungkin dari anak-anak sendiri. Monggo silahkan Mas Malik, Mas Adit, atau siapa yang akan menyampaikan pendapatnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Malik. Saya dari kelas 11 TL2. Saya di sini hanyalah seorang murid biasa, Bu. Dan saya ini sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Andomi Rosodia Impar sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semarang. Karena dengan adanya keputusan sekolah yang dalam menerapkan budaya positif ini, saya sebagai murid itu sangat merasa terlibat dalam perkembangan sekolah. Tidak hanya saya, Bu, saya dengan teman-teman saya juga merasa seperti itu. Dengan keterlibatan kami harap kami dapat memberikan progres yang sangat baik gitu. Selain itu, kami juga mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan dalam mengutarakan aspirasi kami sebagai murid. Jujur, saya sangat bersyukur, Bu, saya bisa berada di SMK Negeri 1 Semarang. Saya berterima kasih dengan adanya saya di sini. Potensi saya dapat dikembangkan dengan baik bersama dengan lingkungan yang positif, kondusif, dan juga suportif. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali Mas Malik yang mewakili 1.712 siswa. Ya, jadi masukan, aspirasi, ide, gagasan dari anak-anakku semuanya untuk bagaimana saya selaku kepala sekolah bisa menciptakan iklim pembelajaran yang aman, nyaman, kondusif, dan menyenangkan buat kalian, sehingga kalian bisa mengembangkan bakat minat kalian dengan baik. Itu memang sudah menjadi tugas utama Ibu. Jadi terus kita berkolaborasi, terus kita berkomunikasi, membangun jejaring bersama-sama sehingga kita bisa bareng-bareng melaksanakan budaya positif di SMK 1 Semarang. Terima kasih. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya ya, jadi mendengar dari semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Komite, perwakilan orang tua, kemudian Ibu Wakasih sekaligus Ibu Guru Mapel IPAS dan anak-anakku tadi ya, bahwa strategi penerapan budaya positif di sekolah itu ada beberapa cara. Mungkin cara yang pertama seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah kita membangun komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi itu harus dari berbagai arah. Tidak harus selalu top down, tidak harus selalu bottom up. Artinya seluruhnya, baik dari saya selaku pimpinan atau kepala sekolah menavigasi atau memberikan regulasi kebijakan, tapi juga dari komite, orang tua, anak-anak semuanya juga bisa banyak memberikan masukan, ide, gagasan, dan aspirasi kepada Ibu. Itu namanya komunikasi yang efektif dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah kita itu secara konstruktif, bukan solusi yang destruktif atau merusak. Yaitu komunikasi yang baik ya. Strategi penerapan budaya efektif yang kedua adalah tadi
pelibatan semua pihak, antara komite, antara sekolah, orang tua, guru, anak-anakku ya, OSIS ya, mungkin dengan industri juga ya, itu adalah merupakan strategi untuk kita bisa mengaktualisasikan dan mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga betul-betul itu menjadi sebuah habituasi yang melekat dan menjiwa ke dalam seluruh keluarga besar SMK 1 Semarang. Nah, relevansi penerapan budaya positif di sekolah dengan pembelajaran di SMK 1 Semarang ini nanti seluruh pembelajaran baik intrakurikuler ya, ekstrakurikuler maupun kokurikuler itu semuanya akan kita persembahkan, akan betul-betul mengakomodir dan berpusat kepada peserta didik, khususnya anak-anakku tercinta kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Anak-anakku, kalian boleh memberikan masukan kepada ibu, baik pembelajaran di kelas, misalnya Bu, di kelas kami kurang apa, Bu, saya mau buku ini, saya mau literasinya tidak hanya buku-buku paket pelajaran Bu, tapi mungkin buku literasi yang bisa mengembangkan bakat minat saya, karena saya pengen menjadi seorang entrepreneur Bu, saya pengen menjadi seorang pengusaha Bu. Nah, saya diberikan majalah otomotif yang kekinian Bu, kan sekarang udah ada mobil listrik, udah ada mobil hybrid. Nah, saya pengen Bu. Nah, itu boleh ya anak-anak, kalian boleh memberikan masukan terkait pembelajaran, sarana prasarana maupun buku-buku ajar yang kalian inginkan ya, sehingga budaya positif yang berpusat kepada peserta didik itu nanti betul-betul akan terrealisasi dengan maksimal di sekolah kita ya. Begitu anak-anak kesepakatan kita, Bapak Ibu komite, Bapak Ibu guru maupun orang tua murid, dialog kita pada siang sampai sore hari ini terkait keyakinan sekolah dengan dalam terciptanya budaya positif yang akan terus kita kembangkan di SMK Negeri 1 Semarang. Semoga diskusi kita atau dialog kita pada sore hari ini akan membawa banyak manfaat, dan ini akan Ibu diskusikan lagi dengan seluruh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pembelajaran kita, mengembangkan seluruh budaya positif kita yang betul-betul akan berpihak dan berpusat kepada anak-anakku semua, seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Semarang. Begitu, terima kasih sekali lagi atas keterlibatan semuanya, terima kasih atas masukan dari komite, orang tua, bu guru ya, anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya tetap sehat, semangat, dan tetap full senyum dan harus bahagia ya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.